warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah kelas 3, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum menyimak video pembelajaran ini, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi yang ada di video ini. Dan juga Usaini ingatkan untuk menyimak video ini secara lengkap ya. Disimak dari awal sampai akhir. Jangan ada yang dilompat-lompat. Agar kalian dapat mengerti dan memahami materi yang disampaikan pada video ini. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika kelas 3, tema 6, subtema 3 tentang menghitung waktu mulai dan waktu akhir kegiatan. Oke, yang pertama kita akan belajar menghitung waktu mulai kegiatan atau waktu sebelum kegiatan. Kita dapat menghitung waktu mulai kegiatan atau waktu sebelum kegiatan jika pada suatu soal itu terdapat kata kunci sebelum ataupun mulai ataupun awal. Jadi jika ada soal kemudian ada kata kuncinya itu sebelum atau awal kegiatan atau mulai kegiatan, berarti di situ nanti kita menyelesaikannya atau yang ditanyakan yaitu menghitung waktu mulai kegiatan atau sebelum kegiatan. Atau menghitung waktu sebelum atau waktu mulai kegiatan itu caranya dengan dikurangi, yaitu dengan rumus WM atau waktu mulai sama dengan waktu akhir dikurangi lama kegiatan atau kita bisa singkat LK, di mana WM itu waktu mulai, kemudian WA itu waktu akhir, LK itu lama kegiatan. Perhatikan contoh berikut ini. Siti pergi ke perpustakaan di kota. Dia harus bersepeda selama 25 menit untuk bisa sampai di perpustakaan. Siti tiba di perpustakaan pukul 9 pagi. Jam berapa Siti berangkat ke perpustakaan? Kita mengerjakan contoh soal tersebut. Yang pertama, kita harus menulis dahulu yang diketahui dan yang ditanyakan. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Tadi Siti melakukan perjalanan, dia harus bersepeda selama 25 menit. Jadi 25 menit, kata kuncinya selama, berarti apa? Lama kegiatan ya, atau kita bisa singkat LK. Lama bersepedanya selama 25 menit. Kemudian tadi Siti tiba di perpustakaan pukul 9 pagi. Tiba atau sampai. Jadi jam 9 pagi itu adalah waktu akhirnya. 9 pagi kita bisa tulis seperti ini. Jam 9.00. Kemudian yang ditanyakan kita tulis ditanya. Yang ditanya ialah jam berapa Siti berangkat. Jam berapa Siti berangkat berarti waktu mulai. Waktu mulainya atau waktu berangkatnya Siti jam berapa. Ini yang ditanyakan. Sehingga kita bisa menjawabnya. Jawab. Kita menggunakan rumus WM waktu mulai sama dengan waktu
waktu akhir dikurangi lama kegiatan. Waktu mulai yaitu pukul 9, kita bisa tulis seperti ini, 09.00. Lama kegiatannya 25 menit. Berarti bagian jamnya kita tulis 00, menitnya kita tulis 25 menit. Ini hasilnya berapa? Kita bisa menghitungnya dengan cara susun. Kita perhatikan di sini nanti 00 dikurangi 25. 0 dikurangi 25 bisa atau tidak? Tentu tidak bisa. Jadi ini nanti pengurangannya dengan cara meminjam. Kita tulis dulu jam dan menit. Jangan lupa kita kasih jeda 1 baris untuk menulis waktu awalnya. Waktu awalnya tadi di jamnya itu 9, 09, di menitnya 00. Kita tulis lurus ya, jam dengan jam, menit dengan menit. Kemudian kita kasih jeda lagi 1 baris. Kita kasih jeda 1 baris untuk menulis lama kegiatan. Di sini LK-nya. Jamnya adalah 00, menitnya 25. Kemudian kita kurangkan. Nah, kita perhatikan kita menghitungnya selalu dari angka yang paling belakang. 0 dikurangi 25 tentu tidak bisa, sehingga kita perlu meminjam dari angka depannya, yaitu di bagian jam. Jam 9 ini kita pinjam 1 jam. 9 dikurangi 1 sisa 8. Tadi 1 jam yang dipinjam jam, 1 jam kita rubah ke menit. 1 jam yaitu 60 menit. Ini kita coret lagi. Kemudian ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 0 ditambah 0, 0. 6 ditambah 0, 6. Kemudian ini 8-nya turun. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kurangkan. 0 dikurangi 5 tentu tidak bisa. Pinjam dulu di depannya menjadi 10. 10 dikurangi 5, 5. Ini tadi sudah dipinjam 1, berarti sisa 5. 5 dikurangi 2, 3. Kemudian ini 8 dikurangi 0, 8. 0 dikurangi 0, 0. Jadi 9 dikurangi jam 25 menit hasilnya 08.35. Jangan lupa untuk menulis kesimpulannya. Jadi Siti berangkat ke perpustakaan pada pukul 08.35. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk menghitung waktu mulai. Selanjutnya kita akan belajar menghitung waktu akhir kegiatan atau waktu setelah kegiatan. Jadi kapan kita dapat menghitung waktu akhir kegiatan? Yaitu jika pada suatu soal kita temui kata kunci selesai ataupun tiba ataupun setelah. Jadi untuk menghitung waktu akhir kegiatan itu caranya dengan ditambah. Rumusnya yaitu WA atau waktu akhir sama dengan WM waktu
waktu mulai ditambah LK atau lama kegiatan. Perhatikan contoh berikut ini. Budi hari ini mengikuti les bahasa Inggris selama 1 jam 30 menit. Les bahasa Inggris dimulai pukul 14:40 menit. Budi selesai les bahasa Inggris pada pukul. Jadi cara mengerjakan contoh soal tersebut, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Pada contoh soal, Budi mengikuti les bahasa Inggris selama 1 jam 30 menit. Selama berarti di situ kita ketahui bahwa lama kegiatannya yaitu 1 jam 30 menit, atau kita bisa tulis 01.30. Kemudian les bahasa Inggris dimulai pukul 14:40. Dimulai berarti apa? Waktu mulainya yaitu 14:40. Setelah yang diketahuinya sudah ditulis, kita kemudian lanjut menuliskan yang ditanya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu Budi selesai les bahasa Inggris pada pukul berapa? Berarti selesai, berarti waktu akhir atau waktu selesainya yang ditanyakan. Oke, kemudian kita bisa menjawab. Caranya kalau untuk menghitung waktu akhir kegiatan yaitu WA waktu akhir sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan. Kita masukkan WM-nya yaitu 14:40, lama kegiatannya yaitu 1 jam 30 menit. Nah, cara untuk penjumlahkan kita bisa menggunakan cara penjumlahan susun, yaitu sama. Kita tulis dahulu jam dan menitnya. Kita tulis ya, jam, menit. Kemudian kita isi yang WM. WM-nya yaitu 14, di jamnya 14, menitnya 40. Kemudian kita tulis lama kegiatannya, yaitu pada jamnya kita tulis 01, pada menitnya kita tulis 30. Kemudian ini kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 4 ditambah 1 hasilnya 5. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Perlu kita ketahui bahwa penulisan menit itu hanya boleh mulai dari 0 menit sampai 59 menit. Itu boleh. Sedangkan kalau 60 menit lebih itu tidak boleh. Jadi kalau menitnya itu 0 sampai 59 itu boleh ditulis. Tetapi kalau 60 menit lebih itu tidak boleh, seperti ini. Di sini 70 berarti sudah lebih dari 60 menit. Sehingga cara penulisannya kita harus merubah menit ini dulu ke jam. Perlu kita ingat bahwa 60 menit itu sama dengan 1 jam.
Sehingga 70 ini kita rubah menjadi jam. Caranya 70 ini kita kurangi dengan 60. Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam, maka 70 ini kita kurangi dengan 60, kemudian 15 ini kita tambah dengan 1. Karena ini dirubah menjadi jam. Jadi 1. Sehingga hasilnya kita tulis, ini kita kurangi untuk menitnya. Untuk menitnya kita kurangi 70 dikurangi 60 ialah 10. Kemudian 15 ditambah 1 hasilnya 16. Saya ulangi lagi ya. Di sini tadi kan hasilnya jam 15 lebih 70 menit. 70 menit ini sudah lebih dari 59 menit, sehingga ini perlu kita rubah, menitnya ini perlu kita rubah menjadi jam. Caranya, karena 1 jam itu 60 menit, maka 70 ini kita kurangi dengan 60, kemudian 15-nya ini kita tambah 1 jam. 15 jamnya ini kita tambah 1 jam. Sehingga kita peroleh menitnya ini dikurangi 70 dikurangi 60 yaitu 10. Jamnya kita tambah 15 jam ditambah 1 jam hasilnya 16 jam. Sehingga 14.40 ditambah 1.30 hasilnya yaitu 16.10. Kemudian kita buat kesimpulan. Jadi Budi selesai les bahasa Inggris pada pukul 16.10. Sangat perlu kalian catat ketika penulisan waktu, angka yang menunjukkan menit hanya boleh berisi angka 00 menit sampai 59 menit. Jika saat menjumlahkan waktu diperoleh hasil menitnya itu lebih dari 59 menit, misalnya diperoleh hasil penjumlahan menitnya itu 60, 61, 62, dan seterusnya, maka kita perlu mengubah menit tersebut ke dalam satuan jam. Caranya, angka pada menit tersebut dikurangi dengan 60, kemudian pada angka jamnya itu ditambah 1 jam. Agar kalian semakin paham, kerjakan latihan soal berikut ini. Jangan lupa salin dan kerjakan di buku tulis ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Usaini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.